Bab 31, Jantung Air Tenang. Jantung Air Tenang meraih buku dari Senbirou. Penatua mau melihatnya sekilas dan seluruh tubuhnya bergetar. Ini seharusnya tidak mungkin. Baiklah, apakah masih ada hal yang tidak kamu yakini yang ingin kamu konsultasikan? Jika tidak, saya akan pergi. Zhang Xuan menatap mereka dengan kebingungan di wajahnya. Apakah kedua orang ini sakit? Jika mereka ingin berkonsultasi dengannya, mereka seharusnya mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih sulit. Namun, mereka memilih untuk menanyakan hal-hal yang telah dijawab di dalam buku. Dia bahkan tidak perlu mengaduk-aduk otaknya untuk mendapatkan jawaban bagi mereka. Betapa membosankan. Tidak disangka salah satu dari mereka adalah pustakawan dan ahli, sedangkan yang lainnya adalah guru yang terkenal dan terkenal. Karena tidak bisa menyamai transender sepertiku. Mereka benar-benar kurang pengetahuan. Jika Anda tidak keberatan, saya punya pertanyaan lain yang mengganggu saya. Bagaimana Anda menafsirkan mengedarkan siklus Qi? Mencerminkan pemandangan 10.000 kreasi? Menekan ketidakpercayaan dalam pikirannya. Penatua mau terus bertanya. Sesepuh lain telah mengajukan pertanyaan ini dengannya beberapa hari yang lalu. Setelah dibingungkan olehnya, dia telah mengais-ngais pavilion kompendium untuk mencari jawabannya, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dia hanya bisa berangkat dari perpustakaan dengan perasaan putus asa. Sekarang pemuda di hadapannya telah menjawab beberapa pertanyaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutarakannya. Kamu bahkan tidak tahu itu. Zhang Xuan menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Itu adalah dasar dari kultivasi. Oke. Ini mengacu pada fenomena di mana ketika Qi seseorang beredar melalui tubuh seseorang dalam satu siklus yang lengkap, pikirannya akan tampak seperti sedang berkelana ke seluruh dunia saat mereka memahami aturan di balik kreasionisme. Kata-kata ini dicatat dalam Theories of Blood and Senior by Me. Buku itu ada di rak ke-27 dan penjelasannya ada di halaman 69. Mengedarkan siklus Qi, mencerminkan pemandangan 10.000 kreasi. Ini adalah salah satu dari sedikit ajaran tanpa celah yang ada di manual teknik kultivasi Fighter 1 dan sehingga meninggalkan kesan yang cukup bagi Zhang Xuan. Kebetulan pendahulu Akademi Hong Tian pernah memecahkannya, jadi dia memberi pemberitahuan tambahan padanya. Mengapa seorang penatua, yang merupakan penjaga dari perpustakaan kompendium, perlu mengarahkan pertanyaan yang begitu mudah kepadanya? Elder Mo tidak membalas kata-katanya dengan segera dan sebaliknya, seperti Senbirou, berjalan ke pavilion kompendium dengan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian, dia menemukan buku berjudul Theories of Blood and Qi dan membaliknya ke halaman 69. Tubuhnya terhuyung, persis seperti yang dia gambarkan. Beberapa hari yang lalu, sesepuh itu membalik-balik banyak manual rahasia yang berbeda tetapi tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaannya. Tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan bahwa itu akan dicatat dalam sebuah buku yang tidak jelas. Buku yang sangat tidak jelas. Untuk berpikir bahwa dia akan membacanya, bahkan sampai mengingat halaman-halamannya, Penatua mau merasakan dunia berputar di sekelilingnya dan segalanya tampak begitu menggelikan baginya saat ini. Jika bukan karena pertimbangan citranya, dia mungkin sedang menarik-narik ujung rambutnya saat ini. Beberapa saat yang lalu, dia menuduh pihak lain menyebabkan masalah di perpustakaan. Pada akhirnya, dia tidak hanya membaca buku dengan baik, dia bahkan menghafal isi yang ada di dalamnya. Dia merasakan sengatan api di wajahnya dan sangat berharap agar sebuah liang muncul sehingga dia bisa bersembunyi di dalamnya. Apakah dia benar-benar guru yang sama yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru? Jika Zhang Xuan bisa menjadi yang terakhir dengan tingkat pengetahuan seperti itu, bukankah ini berarti dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai 0? Baik, nanti, baca lebih banyak buku. Jawaban atas pertanyaan yang Anda ajukan semuanya dicatat di dalamnya. Melihat ekspresi tertegun mereka, Zhang Xuan menguliahi mereka dengan nada yang dalam. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat kakinya untuk pergi. Dia terlalu lapar. Jika dia tidak mendapatkan makanan dalam waktu dekat,
dia mungkin akan pingsan karena kelaparan. Zhang Xuan Laoshi, tunggu aku. Baru sekarang Sen Biru pulih dari keterkejutannya dan dia dengan cepat menyusul Zhang Xuan. Apa lagi yang kamu mau? Zhang Xuan berkata dengan nada yang sedikit kesal. Apakah wanita ini sakit atau apa? Saya sudah mengklarifikasi pertanyaan Anda untuk Anda. Apakah kamu sudah selesai? Tidak bisakah kamu melihat bahwa saya lapar dan ingin makan? Saya belum makan juga. Apakah Anda ingin berbagi makanan dengan saya? Sen Biru menggertakkan giginya. Dia adalah Aphrodite dari akademi. Banyak pria yang mengajaknya makan, tapi ditolak olehnya. Dia bahkan belum menerima satupun kurma makan yang tak terhitung banyaknya dari Sambin. Keterkejutan yang ditimbulkan oleh pemuda ini dalam dirinya hari ini membuatnya penasaran. Oleh karena itu dia memutuskan untuk mengajaknya kencan agar dapat memanfaatkan kesempatan untuk melihat apa yang menyebabkan perubahan pada dirinya. Kamu ingin aku mentraktirmu? Zhang Xuan menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa yang kamu pikirkan? Kalau mau makan, pakai uang sendiri. Bagaimana kulit seseorang bisa begitu tebal? Anda memiliki pertanyaan untuk saya, jadi saya menjawabnya untuk Anda. Anda masih mengharapkan saya untuk memperlakukan Anda setelah itu? Bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah meneliti banyak film aksi, tetapi meskipun demikian, dia benar-benar tertutup. Dia belum pernah benar-benar berhubungan dengan lawan jenis sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa memahami pikiran seorang wanita? Kamu melihat tatapan pemuda itu dan mendengar kata-katanya. Sen Biru hampir mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Saya seorang wanita cantik. Oke, wanita cantik memiliki keistimewaan khusus. Begitu banyak orang telah mengundang saya keluar dan saya menolak semuanya. Namun, ketika saya mengajak Anda berkencan, Anda melihat saya seolah-olah saya adalah monster. Tidak tahu malu, tak tahu malu kepalamu. Apakah ada orang di dunia ini yang menyebut wanita cantik seperti itu? Wanita itu diambang mengamuk. Baiklah, aku akan mentraktirmu. Oke, aku akan mentraktirmu. Menggetarkan gigi peraknya, Sen Biru mengeluarkan kata-kata ini. Anda mentraktir saya? Zhang Xuan berhenti sejenak. Karena sebelumnya menjadi guru terburuk di akademi, penghasilannya hampir tidak ada. Karena itu, bukanlah hal yang buruk untuk meminta seseorang memperlakukannya. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa bagiku, tapi aku ingin makanan mewah. Aku tidak akan makan sembarangan mantous dan panekuk goreng. Mantau tanda hubung lebih besar dari bun pada dasarnya. Maksudnya dia tidak hanya makan makanan jalanan dari pedagang di pinggir jalan. Petik 2 petik 2. Sen Biru mengamuk lagi. Mantou dan pancake goreng, persetan dengan itu. Ayo pergi. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia takut jika dia terus berbicara dengannya, dia akan mati karena marah. Library of Heaven Spat memungkinkan dia untuk melihat kekurangan dari semua keterampilan dan rekan semua orang. Namun, itu tidak dapat mengintip ke dalam hati seorang wanita. Zhang Xuan tidak menyadari fakta bahwa dia telah membuat kecantikan nomor 1 Akademi Hongtian marah sampai-sampai muntah darah hanya dengan beberapa kata sederhana darinya. Mengikuti di belakang Sen Biru, Zhang Xuan berjalan di sepanjang trotoar menuju pintu masuk kampus. Meskipun pemandangan malam di Akademi Hongtian tidak semeriah sekolah di kehidupan sebelumnya, itu masih merupakan pemandangan yang sangat indah di bawah cahaya bulan. Diselubung oleh energi roh, suasananya tampak sangat tenang dan damai. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dikelilingi oleh gelembung-gelembung Hubble dan kabut asap bisa ditemukan di mana-mana. Itu sangat berbeda dari ketenangan yang bisa dialami seseorang di sini. Zhang Xuan tanpa sadar membenamkan dirinya dalam pemandangan yang mempesona ini. Berjalan di depan, Sen Biru berpikir bahwa pemuda yang mengikuti di belakangnya akan dengan sengaja mengajukan beberapa pertanyaan untuk memecah keheningan yang canggung. Namun, setelah tidak ada suara untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik untuk melihat. Melirik sekilas, dia tercengang. Pemuda itu berjalan dengan tenang saat sinar bulan menyinari sosoknya. Gambarannya mengingatkan pada lukisan yang tenang. Ini, Wheel of Wind 2 dan Heart of Tranquil Water. Matanya menyipit.
Pejuang tidak hanya mengembangkan zeki dan tubuh fisik mereka, yang lebih penting bagi mereka adalah pikiran mereka. Semakin kuat pikiran seseorang, semakin besar kendali yang mereka miliki atas kultivasi mereka. Hasilnya, kultivasi seseorang bisa melonjak lebih cepat, sehingga memungkinkan mereka mencapai ketinggian yang lebih tinggi di masa depan. Itulah alasan mengapa para ahli mengklasifikasikan keinginan pikiran ke dalam banyak tingkatan yang berbeda. Heart of Tranquil Water adalah ranah 2 dan darinya, pikiran lebih sulit untuk dilatih daripada teknik pertempuran. Dikatakan bahwa dari seluruh akademi, hanya kepala sekolah yang mencapai level seperti itu. Bahkan Sen Biru, yang terkenal memiliki bakat yang tak tertandingi dan telah mencapai puncak Fighter 5 dan pada usia 20. Kedua setelah jenius muda terkenal Bai Wangye, masih jauh dari Will of Min 2 dan Wang Ye tanda hubung lebih besar dari pangeran. Lebih lanjut dijelaskan di bawah. Awalnya, dia berpikir bahwa akan terlalu sulit bagi orang kedua untuk mencapai level seperti itu. Tetapi tidak pernah dalam mimpinya dia berani berpikir bahwa guru sampah di mulut orang lain benar-benar akan mencapai ketinggian seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia menyaksikannya secara pribadi, dia tidak akan pernah mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah Will of Min 2 dan ini adalah ketinggian yang lebih sulit untuk didaki daripada Fighter 6 dan 7 dan mungkinkah dia sama sekali bukan sampah? Tapi dia sengaja mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru untuk memanfaatkan hinaan dan cemoohan orang lain untuk meredam keinginannya. Tiba-tiba, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Di masa lalu, dia tidak banyak berhubungan dengan Zhang Xuan Laoshi, jadi dia tidak terlalu menyadari perselingkuhannya. Hari ini, melalui percakapan mereka, dia menyadari bahwa dia tidak hanya berpengetahuan luas, dia bahkan mencapai Will of Min 2 dan Heart of Tranquil Water. Itu adalah level yang diimpikan banyak orang, tetapi tidak pernah tercapai seumur hidup mereka. Sepertinya hasil ujian kualifikasi gurunya semuanya palsu. Tujuan sejatinya adalah memanfaatkan cemoohan orang lain untuk melatih pikirannya, sehingga dapat menembus kehendak pikiran 2 dan dia merasa sulit dipercaya bahwa orang dengan kemauan pikiran seperti itu tidak akan bisa lulus dalam ujian kualifikasi guru yang sederhana. Terus beraktif, lihat bagaimana saya akan mengekspos Anda. Berpikir tentang bagaimana dia ditipu oleh orang ini. Dia mengertakkan gigi peraknya dengan erat. Orang ini terlalu penuh kebencian. Dia bertekad untuk mencari kesempatan untuk mengeksposnya di depan orang lain. Wang Ye adalah gelar yang diberikan dari kaisar kepada pangeran negara.